Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, mahasiswa PPG UIN Alauddin Makassar batch 2, rombel 33 akan praktek pembelajaran dengan pendekatan PBL, Problem Based Learning. Baiklah, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari materi menghindari marah, membiasakan sikap kontrol diri dan berani membela kebenaran. Namun sebelum kita masuk materi, silakan dicek dulu kerapian pakaian dan atributnya. Ya, coba. Silakan dicek kelengkapannya. Ya, ID card dan lain-lain. Oke, kalau sudah rapi silakan duduk kembali. Silakan disiapkan. Siap, Bro. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kehadiran teman-temannya? Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita masuk materi pembelajaran, Ibu akan mengungkit pelajaran-pelajaran sebelumnya yang berkaitan dengan bank syariah dan bank konvensional. Masih ingat? Bank syariah dan bank konvensional, di mana bank konvensional itu mengikuti aturan hukum negara, sedangkan bank syariah sesuai dengan hukum Islam atau syariat Islam. Ya. Baiklah, kita akan masuk di bab 8 dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis pengertian marah dan sebab-sebab marah. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dalil tentang marah dan cara menghindari marah. Namun sebelum masuk ke materi secara lebih dalam, ada tidak yang tahu apa itu marah? Ya, silahkan. Marah adalah emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan seseorang terhadap suatu keadaan. Itu pengertian marah. Kemudian, apa sebab-sebab sehingga seseorang bisa marah? Ya, Rifka. Kesalahpahaman, hasil tidak sesuai dengan rencana. Iya, kesalahpahaman dan apabila hasilnya tidak sesuai dengan rencana. Ada lagi? Ya, silakan Sulfikar. Difitnah dan dituduh. Itu sebab-sebab seseorang akan marah. Kemudian bagaimana kira-kira tindakan kita ketika marah? Bagaimana cara menghindari marah? Ya, silahkan. Diam dan beristighfar. Ada lagi? Iya, berwudu dan tidak mempedulikan perkataan orang lain. Itu tadi pengetahuan dasar tentang materi kita hari ini tentang marah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi marah, konsep marah dalam Islam. Silakan dibuka bukunya. Namun sebelumnya Ibu akan membagi kelompok sesuai dengan sub materi yang ada di buku. Kelompok pertama namanya Al-Wahid ya. Wahid itu diambil dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya 1, angka 1 wahid. Kemudian kelompok 1, 2, 3 dan 4. Wahid, isnain, salasa dan arba. Kelompok 1 akan menganalisis tentang pengertian dan sebab-sebab marah. Ibu akan bagi LKPD, lembar kerja peserta didik. Kelompok 1 akan menganalisis tentang pengertian sebab-sebab marah. Kemudian kelompok 2, dalil. Dalil itu ada ayat dan hadis, kemudian tafsir. Kemudian
Kelompok 3, cara menghindari marah. Silakan dianalisis bagaimana cara menghindari marah. Cara menghindari marah versi kalian sendiri, kemudian menghindari marah versi Rasulullah. Kemudian kelompok 4, manfaat menghindari marah. Manfaat menghindari marah. Kemudian kata motivasi terkait marah. Silakan diisi. Saya kasih waktu sekitar kurang lebih 10 menit. Silakan diisi bagian-bagian yang pengertiannya toh. Ya. Dalam tugas kelompok itu harus berdiskusi. Semuanya aktif, semuanya bekerja sama. Toh? Bagaimana kelompok 1 bisa? Iya, kelompok 1 itu terkait pengertian, sebab-sebabnya, kemudian sesuai nanti pengalaman tak. Oke? Kelompok 2, dalil, hadis, dan tafsirnya. Kelompok 3, cara menghindari marah. Mana cara menghindari marah? Oh iya, di sini toh. Kelompok 4, manfaat. Laki-laki atau perempuan itu? Nah, kalau laki-laki radhiyallahu anhu. Di kelompok 3, toh? Ya, sudah selesai semua? Berarti kalau sudah selesai tugasnya, masing-masing kelompok diharapkan mempersentasekan hasil pekerjaannya. Bisa tak? Kita mulai dari kelompok pertama. Kelompok pertama silakan naik mempersentasekan hasil tugasnya. Kelompok 2, 3, dan 4 harus menyimak dengan baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Wahid akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ataya Dirsanur Fajriyah dan teman saya. Konsep marah dalam Islam, pengertiannya adalah marah adalah emosi yang terjadi atas depresi. Depresi adalah rasa sedih secara terus. Pengalaman saat marah dan apa penyebabnya? Saya marah kepada teman saya karena ada yang ingin bertanya. Apakah tawaran teman yang bisa diartikan sebagai marah? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apakah seorang teman yang marah bisa diartikan murung itu hanya menggambarkan seseorang apakah dia sedang sedih atau cemas. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jawabannya tidak. Karena seseorang anak kita perbuatan syirik kepada Allah. Ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi persentase dari kelompok 1 Al-Wahid mengenai pengertian dan sebab-sebab marah. Silakan kelompok selanjutnya dari kelompok 2. Ya.
Jadi silakan yang ingin bertanya nanti ke kelompok 2 di Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan hasil diskusi kami tentang marah atau ghadab. Iza ghadaba ahadukum falyaskut. Jika di antara kalian sedang marah, maka hendaklah ia diam. Kepada Rasul agar selalu memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ta'awuz atau a'udzubillahi mohonan dan mengetahui segala yang terlintas dalam jiwa hambanya. Baik, itulah tadi beberapa hasil diskusi ataupun persentase dari masing-masing kelompok. Alhamdulillah masing-masing kelompok ternyata sudah memahami materinya dengan baik. Dilengkapi dengan tanya jawab tadi. Mungkin untuk meningkatkan semangat kalian untuk pelajaran selanjutnya, saya kasih ice breaking ya. Kalau saya mengatakan konsentrasi, semuanya mengatakan konsentrasi dimulai. Kita coba, toh? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Iya, konsentrasi dimulai. Bisa? Bisa. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tadi beberapa jam. Alhamdulillah dengan persentase atau diskusi ini, insya Allah tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Artinya perilaku marah, sebab-sebab marah, cara menghindari marah bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Marah, apa dalilnya marah? Apa manfaat kalau kita menghindari marah? Apa tadi manfaatnya kalau kita menghindari marah? Yang pertama menjadi salah satunya tadi menjadi manusia yang kuat, diridhoi oleh Allah. Kemudian ada tadi bagaimana sikap cara menghindari marah kepada orang tua dengan diam, hanya mendengarkan. Dengan diam atau mendengarkan, kita bisa menjadi anak yang berbakti. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih.